Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bikhair ya Ustaz. Alhamdulillah baik. Hayya bina at-tahtiyah. Wa ana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla nabda adas saat ada min huduril awalan. Hal kullu talabah yahdurun? Hadir saya. Tayyib qabla adas ma mawdu'na fi usbu'il madi? Khulafaur Rasyidin. Mumtaz. Wal'an sana bahas hijratun Nabi ilal Madinah Munawwarah. Hijratun Nabi ilal Madinah Munawwarah. Hal antum musta'iduna? Ista'id ya Ustazah. Tayyib. Pertama, kita akan membahas yang itu makna hijrah. Yang kedua yaitu sababul hijrah. Dan yang ketiga yaitu proses hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Baik. Pertama yaitu mengenai makna hijrah. Siapa di antara anak ustazah yang tahu apa kira-kira makna dari hijrah? Pindah. Nah, hijrah secara maknanya itu terbagi menjadi dua. Ada secara Allah dan ada secara Istilah. Nah, secara bahasa Allah, hijrah berarti berpindah. Dan secara istilah, jika dikaitkan dengan konteks sejarah, artinya adalah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan dakwah Islam. Sampai di sini, hal indakum soal? La. Fahimtum? Fahimna. Baik. Kita masuk kepada sababul hijrah. Nah, di sini Ustazah mengambil ada 3 sebab-sebab hijrahnya Rasul. Yang pertama yaitu banyaknya umat Islam di Madinah. Yang kedua yaitu adanya rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu semakin banyaknya penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada umat Islam. Nah, itu dia beberapa sebab-sebab dari hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Yaitu pada masa itu sudah banyak umat Islam yang sudah banyak rakyat Madinah yang memeluk Islam. Dan yang kedua yaitu adanya rencana pembunuhan terhadap Rasulullah. Dan yang ketiga penindasan terhadap Kaum muslimin saat itu. Nah, pada masa-masa ini juga terjadi suatu peristiwa yang disebut dengan Amul Husni. Siapa yang tahu apa itu Amul Husni? Tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena meninggalnya. Karena beberapa orang tercinta Rasulullah meninggal. Nah, jadi masa itu juga menjadi masa-masa tersedih Rasulullah. Kemudian turunlah perintah untuk hijrah. Selanjutnya
Baik, kita masuk kepada proses hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Uskutu. Kita masuk kepada proses hijrahnya Rasulullah. Nah, di sini Ustazah akan menggambar supaya Ananda lebih mudah memahami. Yang pertama yaitu Rasulullah melaksanakan hijrah mulai dari kota Mekah, yaitu pada tanggal 28 Safar. Nah, kemudian kemana tujuannya? Ke Madinah. Rasulullah akan menuju Madinah, tapi sebelumnya perjalanan ini memakan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 8 hari dengan berjalan kaki dan ditempuh dengan jarak 320 km. Rasulullah bersama dengan Abu Bakar keluar dari rumahnya pada malam hari dengan bersembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka berjalan menuju Madinah, namun karena keadaannya kurang aman, mereka kemudian bersembunyi di Gua Hira. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, yaitu gua yang sangat sempit yang kemungkinan tidak ada orang yang akan bersembunyi di sana untuk mengelabui kafir Quraisy agar mereka tidak mencari Rasulullah dan Abu Bakar di sana. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya yaitu pada tanggal 1 Rabiul Awal untuk menuju ke Madinah. Nah, kemudian 8 hari kemudian yaitu pada tanggal 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal Rasulullah sampai di kota, ada yang tahu? Kota Kuba. Dan apa yang didirikan oleh Rasulullah di sana? Masjid. Rasulullah mendirikan masjid dan diberi nama Masjid Kuba. Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanannya hingga pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah akhirnya sampai di kota Madinah atau yang masa itu disebut dengan Madinah Munawwarah. Yasrib. Nah, kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar disambut gembira oleh seluruh masyarakat Madinah dan orang yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. dan yang penduduk asli Madinah disebut Ansar. dengan Ansar. Nah, sesampainya di Madinah ini Rasulullah dan para sahabat terus berdakwah dan mengembangkan dakwah Islam. Kemudian Rasulullah mencari cara dan strategi yang digunakan untuk menyampaikan dakwah Islam. Apa saja strateginya? Yang pertama Mempersaudarakan. Rasulullah membangun masjid di Madinah. Apa namanya? Masjid Nabawi. Yang kedua, Rasulullah membangun pasar yang berguna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Dan yang terakhir Rasulullah membuat piagam Madinah. Nah, piagam Madinah ini berguna untuk sebagai bentuk toleransi antara umat Islam dan agama lain yang ada di Madinah, supaya dapat hidup rukun dan damai di sana. Sampai di sini, hal indakum soal? Lah ya Ustazah. Dapat dipahami proses hijrahnya Nabi? Bisa. Baik. Hasanan, laqad intahal waqt. Hal ladaikum su'alu an darsil yaum? Lah. Ada yang mau bertanya? Tidak?
kita akan melanjutkan pelajaran kita pada minggu depan insya Allah.